Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada keluarga besar dan Yamin, anak cucu saya ingin menyampaikan beberapa ilmu yang bermanfaat pada anak cucu saya. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kenikmatan kita yang luar biasa banyaknya, tidak bisa hitung. Oleh karena itu saben hari harus banyak bersyukur pada Allah. Oleh karena itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita banyak bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan itu. Kalau kita kufur, tunggu azab siksa yang pedih. Perlu kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara. Seperti sawah ladang kita tanami, nanti metiknya besok di akhirat. Inna dunya mazra'atul akhirat. Oleh karena itu pada anak saya, supaya kita berusaha diberi sisa umur ini dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya. Untuk anak-anak supaya selalu belajar Al-Quran, memahami dan mengamalkan, syukur besok bisa mengajarkan. Sebagai manusia yang belajar Al-Quran dan mengamalkan dan mengajar Al-Quran. Oleh karena itu, ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul itu wajib kita pelajari, wajib kita pahami, dan wajib kita amalkan. Itu yang wajib. Jadi Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masatu bima kitabullah wa sunnatan nabi. Yang maksudnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad memberikan peninggalan warisan kepada kita agar kita supaya selamat, supaya besok masuk surga, itu selalu berpedoman Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meskipun profesor, dokter, tapi tidak ngerti Quran Sunnah, besok akan rugi, termasuk orang yang celaka. Jadi karena itulah nomor satu, kita harus berilmu, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, ujibatil jannah bil makarih wa khutbatin nar bi syahawat wal ladzat. Jalan ke surga itu dengan kesukaran, dengan penderitaan, dengan banyak tantangan berat. Tetapi jalan ke neraka bi syahawat wal ladzat wa ni'mat. Neraka itu dengan syahwat, dengan kesenangan dan kemudahan. Oleh karena itu kita supaya berusaha meskipun berat, sholat, puasa, umroh, haji dan sebagainya itu memang berat, tapi kita lakukan dengan ikhlas. Kita lakukan sholat itu dengan khusyuk, sebab kunci surga itu adalah sholat. Untuk itulah umat Islam, anak cucu kita yang sudah 7 tahun, supaya sholat 10 tahun wajib sholat, kalau tidak bisa dipukul, tidak bisa dididik lebih keras. Untuk itulah jangan sampai nyepeleke bab sholat, sebab sampai mati tidak boleh ninggalkan sholat. Meskipun sakit, tidak bisa duduk dengan sholat, tidak bisa dengan berdiri ya duduk.
Tidak bisa duduk ya dengan berbaring. Yang penting selama otak masih normal harus sholat dilakukan dengan khusyuk. Oleh karena itulah saya minta sebaik-baik kita sekalian ini supaya menjaga sholatnya dengan baik. Anak-anak giring diajar supaya umur 7 tahun dilatih sholat, 10 tahun diwajibkan dan kalau perlu dipukul. Kemudian Allah bersabda, wa ma takum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita orang Islam ini apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita harus ikuti, kita laksanakan. Di sana Nabi memberi contoh supaya kita sekalian ini menjaga akidah jangan sampai kecampuran syirik. Kita sebagai orang Islam ini harus betul-betul sholat dengan khusyuk sampai mati, jangan ditinggalkan. Kemudian kalau kita ini diberi rezeki oleh Allah itu jangan lupa kewajiban zakat fitrah, zakat mal, kewajiban sedekah kita keluarkan. Boleh kaya, tapi harus bersyukur dan beres zakatnya, beres sedekahnya. Tapi kalau kita memang ditakdirkan atau kita sudah berusaha tidak kaya, miskin, harus sabar. Sebab Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kemudian pada anak saya supaya betul-betul Quran Sunnah dilaksanakan, diamalkan sebaik-baiknya. Apa yang diperintahkan di contoh Rasulullah itu kita pilih. Dan para sahabat juga benar. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang maksudnya Allah itu memuliakan manusia ini dibanding makhluk yang lain. Paling mulia adalah manusia ini. Allah memberikan kelebihan rezeki baik di darat maupun di laut dan diberikan beberapa keistimewaan, keutamaan. Kita harus sadar bahwa itu dari Allah SWT. Kita harus betul-betul bersyukur. Kalau kita diuji oleh Allah, Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Kita mesti diuji oleh Allah, rasa takut, khawatir. Kemudian waju diberi lapar. Wanas awal kurang hartanya, kurang buah-buahnya. Dan banyak ujian Allah kepada kita supaya kita itu sadar dan kita harus bersabar. Sebab Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Oleh karena itulah pada anak cucu saya semuanya supaya betul-betul kalau diuji kurang harta, kurang buah-buahan, kurang ini, kurang itu dan sebagainya, kita harus sabar. Selanjutnya sisa umur itu harus dimanfaatkan. Sebab Nabi umurnya 63 tahun. Nah berkata umur umat Nabi itu sekitar umur Rasulullah SAW. Kalau kita ingin umur panjang boleh dengan usaha, berdoa, dan kita minta supaya diberi tawil umur fito'atillah. Alhamdulillah saya sudah siap. Teman-teman saya di pengurus Yayasan Rugi itu 17 sudah habis semua. Tinggal saya sendiri yang tertua 83 tahun. Kemudian pejabat ketua yayasan yaitu Mu'alif Rosyidi itu tidak ngira saya orang gagah seperti itu, tahu-tahu masuk rumah sakit Dr. tidak sadar sehari semalam meninggal dunia. Sekarang sudah di alam kubur. Padahal itu juga masih muda. Oleh karena itulah mari kita, saya sarankan
kepada semuanya supaya kita ini menyadari bahwa kita ini di dunia sifatnya hanya sementara. Semua kekayaan, semua pemberian Allah itu sifatnya hanya sementara. Dan boleh orang Islam kaya itu boleh, asal bersyukur dan beres zakat fitrah, zakat malnya dan sedekahnya. Kalau kita diberi kemiskinan atau kurang harta dan sebagainya, tidak usah kecil hati. Sebab orang miskin itu justru nanti pengadilan akhirat itu lebih cepat dan lebih mudah. Asal iman, takwa, dan amal soleh. Selanjutnya kepada anak saya supaya yang masih kecil-kecil terus dibimbing belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini kewajiban orang tuanya. Saya ini sudah mbah, jadi sudah banyak lupa, dan saya tinggal menambah amal diri saya sendiri semaksimal mungkin. Sholat 5 waktu masih bisa, alhamdulillah, meskipun dengan duduk. Kemudian alhamdulillah tiap malam tahajud juga kita lakukan, buka saya lakukan, semuanya saya lakukan semaksimal mungkin, karena ini adalah bekal untuk di akhirat. Tapi kita harus percaya bahwa besok itu ada dua, kalau tidak surga ya neraka, kalau tidak surga ya neraka. Kalau surga harus Islam, harus iman, harus takwa, harus amal soleh. Kalau neraka orang yang senang musyrik, orang senang kafir, orang senang munafik dan sebagainya, itu jalan ke neraka. Oleh karena itu sekarang kita lihat bahwa orang sekarang ini kebanyakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang dikejar dunia, sehingga orang Yahudi itu menguasai ekonomi dunia dan sebagainya. Oleh karena itu kita diuji oleh Allah supaya kita jangan sampai ikut-ikut Yahudi dan Nasrani. Mereka itu hanya hubbud dunya wa karahiyatul, senang dunia dan lupa akhiratnya. Oleh karena itulah kita harus sadar bahwa kita di dunia ini adalah menanam. Inna dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang kita untuk kita tanami dengan amal yang soleh, dengan akidah yang kuat, dengan sholat yang khusyuk, dengan zakat sedekah yang beres, dengan puasa Ramadan dan puasa sunat, dengan umrah dan haji dan sebagainya. Itu kita lakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Inilah kira-kira pesan saya kepada anak saya, supaya hidup ini dimanfaatkan sisa umurnya, digunakan baik-baiknya. Kalau Mbak Kakung sudah meninggal dipanggil Allah, tugas anak saya adalah ikut mendoakan habis sholat didoakan supaya dosa kita diampuni dan diterima amal kita. Untuk itulah saya sedikit saja saya minta supaya ikut anak saya supaya ikut menirukan doa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umrana wa ahlana wa dhurriyyatina bis-sihhati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka
alayya Ni'matika wa alayya abu'u bidambi wa aqu bidambi faghfirli faghfirli fa innahu fa la innahu yaghfiru dzunuba la yaghfiru illa dzunuba anta. illa anta. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.